Halo, jadi di sini aku akan ceritain hasil manifestasi aku di tahun lalu. Nah, kenapa sih aku cerita ini? Karena aku merasa aku masih punya janji ke teman-teman. Kalau teman-teman ingat, di tahun lalu aku pernah bikin postingan dan aku janji di situ kalau mau ceritain tentang bagaimana aku memanifestasi supaya aku bisa pergi ke Jepang tanpa biaya sama sekali. Nah, mungkin sebelum masuk ke ceritanya, aku mau menyampaikan dulu di awal ke teman-teman bahwasanya hidup kita yang sekarang terjadi pada kita ini sebetulnya adalah hasil dari kekuatan pikiran kita. Nah, kenapa bisa gitu? Aku akan kasih salah satu contohnya, ya cerita aku bisa pergi ke Jepang ini. Oke, langsung aja ya masuk ke ceritanya. Jadi waktu itu di kampus ada pembukaan untuk teman-teman, untuk mahasiswa yang ingin pergi ke Jepang untuk menjalankan magang di sana, internship di sana. Nah, kemudian ketika lowongan itu dibuat, awalnya itu aku merasa kayak, wah menarik nih gitu. Antara bimbang, iya dan tidak mau mendaftar atau tidak, seperti itu. Aku merasa kalau aku ingin mencoba, tapi di satu sisi aku nggak pernah yang namanya mengulik-ngulik tentang negara Jepang itu seperti apa, dimana aku tuh nggak suka anime, nggak suka mungkin drama Jepang atau komik dan lain sebagainya, tuh nggak suka sama sekali. Jadi bener-bener yang nol banget tentang Jepang. Dan nah, di samping itu aku juga nggak bisa bahasa Jepang sama sekali kan, juga nggak pernah, karena nggak pernah nonton mungkin anime dan lain sebagainya, jadi nggak, masih bener-bener asing banget tentang bahasa Jepang. Nah, mungkin itu sebagai pertimbangan aku tadi mau daftar atau enggak, kayak gitu. Nah, setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya di last minute banget itu, bener-bener misalkan pendaftarannya ditutup tanggal 3 ya. Jadi bener-bener di tanggal 3 malamnya itu aku memutuskan untuk mendaftar, aku langsung urus semua berkas-berkasnya, terus aku submit. Dan di situ aku kayak merasa ya udah let go. Aku nggak yang kayak mengejar-ngejar, aduh aku bakalan keterima nggak ya, aku gimana ya nanti ke depannya, nggak. Jadi kayak merasa surrender aja, udah pasrah. Jadi aku udah usaha, aku udah daftar, aku udah bikin application letternya dengan sebaik yang aku bisa. Jadi untuk urusan hasilnya, aku berserah pada Tuhan, berserah pada semesta. Tuh. Nah, singkat cerita, di situ adalah pengumuman di mana hari bahwasannya kita lolos berkas nih gitu. Dan di situ aku agak sedikit kaget lah, alhamdulillahnya itu bisa lolos gitu. Cuma di situ kayak merasa, oh oke, berarti memang kemarin usahaku untuk membuat application letternya itu ini nih hasilnya gitu. Jadi aku merasa kayak ya udah menerima gitu. Nah, setelah lolos berkas, selanjutnya itu akan ada dua tahapan lagi. Jadi tahapan wawancaranya itu ada dua, wawancara 1 dan wawancara 2. Nah, di wawancara 1 ini nanti akan diambil 6 besar. Nah, kemudian nanti di wawancara yang kedua baru diambil 3 untuk bisa berangkat ke Jepangnya gitu. Nah, singkat cerita lagi nih, akhirnya wawancara itu pun tiba, wawancara yang pertama. Di situ karena wawancaranya sama orang Indonesia dulu, jadi nggak perlu banyak persiapan. Dan setelah selesai wawancara pun aku merasa aku sudah menjawab pertanyaan dari pewawancara dengan baik, dan aku merasa lagi-lagi aku surrender. Aku berpasrah, aku berserah pada Tuhan, aku berserah pada semesta. Jadi aku gak terlalu mikirin, aku tidak terlalu mengejar-ngejar kayak, wah aku lolos nggak ya, aku lolos nggak ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, beberapa hari kemudian akhirnya diumumkan 6 besar yang bisa lolos untuk lanjut ke tahapan wawancara selanjutnya gitu ya. Nah, nggak disangka-sangka ternyata nama aku ada di situ, dan aku kayak bersyukur banget. Akhirnya usaha aku nggak sia-sia. Nah, setelah itu karena di situ aku merasa aku memang sudah mempersiapkannya semuanya dari awal. Kemudian memang di pikiranku itu aku memiliki keyakinan kalau aku yakin gitu, aku percaya diri pada hasilku, tapi aku berpasrah, aku berserah. Jadi nggak yang terlalu aku pikirkan, cuman aku yakin nih gitu. Nah, setelah akhirnya diumumkan pengumuman lolos yang wawancara yang pertama, terus aku bikin scripting. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman yang udah familiar, mungkin teman-teman yang udah pernah denger cerita aku tentang ini, aku pernah bikin
nulis ya. Maaf tapi kalau misalkan gambar aku jelek. Jadi di sini aku memanifestasi gitu ya dengan picture, dengan gambar. Oke, jadi di sini walaupun diri aku ini berpasrah, tapi kekuatan pikiranku ini masih ada di Jepang itu. Jadi aku udah membayangkan, aku udah memanifestasi kalau misalkan nanti di Jepang aku bakal nyobain sushi asli Jepang. Jadi aku udah gambar nih sushi, ya sorry kalau jelek ya. Jadi aku tulis yummy gitu. Terus kalau misalkan di Jepang kan identik dengan onsen atau pemandian air panas nih. Jadi aku udah gambar kolamnya, pura-puranya, terus ada akunya. Terus aku tulis nih so calming gitu. Terus ada juga uang ya, gambar ya. Terus aku bikin rich, dan yang terakhir ini jelek banget, ini pesawat. Terus aku tulis fly. Jadi it becomes real on bla bla bla. Jadi kayak aku udah yakin, jadi aku udah, pikiran aku, tubuh aku, jiwa aku udah merasa kalau misalkan aku udah berada di sana, kayak gitu. Jadi itu salah satu yang membantu aku bisa mewujudkan salah satu manifestasi aku. Nah, yang perlu aku highlight buat teman-teman semua, jadi kalau misalkan kita udah punya mimpi, udah punya keinginan, udah punya keyakinan, kita jangan sampai energi kita itu desperate, atau kayak yang tadi aku bilang, kayak aduh kenapa lama banget ya pengumumannya ya, misalkan kita juga aduh tadi gimana ya hasil wawancaraku. Jangan, oke? Jangan. Jadi kita harus surrender, harus berserah, harus berpasrah, kayak gitu teman-teman. Nah, kebanyakan orang mungkin udah punya keyakinan, aku kayaknya aku tuh selalu yakin deh kalau misalkan aku tuh bisa, kayak gitu ya. Atau punya keyakinan, udah usahanya udah keras nih, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, bisa jadi karena energi kamu itu masih ada di yang desperate, jadi masih selalu mengejar-kejar, masih apa ya, istilahnya kayak belum melepaskan, belum let go. Jadi kalau bisa, kalau misalkan teman-teman punya mimpi, punya keinginan, yakini dalam hati, manifestasikan, kemudian lepaskan. Itu penting gitu. Oke. Nah, mungkin juga ada kasus yang kayak kayaknya aku udah mimpiku udah tinggi, udah bagus. Terus aku udah yakin. Terus aku juga udah melepaskan, tapi nggak ada usaha. Nah, itu juga sama aja. Jadi memang semuanya harus balance. Oke, kalau misalnya kita usaha aja tanpa kita punya keyakinan dalam hati, ya akan susah. Bisa mungkin, tapi mungkin akan jauh lebih mudah kalau misalnya kita punya keyakinan di hati dan pikiran kita sinkron. Itu. Begitu juga sebaliknya yang tadi aku bilang, kalau misalkan kita usahanya udah bagus, pikiran kita juga udah oke, udah yakin, tapi kita masih ada di level energi yang desperate, ya itu akan berdampak juga gitu. Nah, karena aku udah punya keyakinan yang tinggi, terus aku udah surrender, dan waktu yang ditunggu pun untuk wawancara ketiga. Jadi wawancara ketiga itu udah langsung ngobrol sama si orang Jepangnya langsung nih. Jadi karena aku bener-bener tadi aku gak punya basic sama sekali tentang Jepang, memang aku sempat belajar dulu bagaimana cara perkenalan dengan bahasa Jepang. Udah sesimpel itu. Nah, kemudian akhirnya wawancara pun tiba dan semua berjalan lancar, oke. Dan beberapa hari kemudian, selama masa menunggu pun aku juga nggak kayak, aduh gimana ya, aku keterima nggak ya? Nggak, tapi aku tetap ikhlas, tetap melepaskan, tetap let go. Dan ketika hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, nah waktu di pengumuman wawancara kedua, dan alhamdulillah di situ ternyata aku lolos 3 besar dari sekian banyak orang yang ada di sana. Awalnya memang aku minder, wajar ya, karena aku lihat di situ kayak teman-temannya tuh kayak udah yang kayak ngerti Jepang banget nih, pada suka anime, suka komik dan lain sebagainya, sedangkan aku enggak. Jadi di situ aku sempat merasa minder. Cuman lagi-lagi aku yakinin pikiran aku, semua yang tadi aku jalanin, dan akhirnya alhamdulillah membawa hasil yang sesuai aku harapkan, kayak gitu. Nah, itu dia tadi cerita aku tentang bagaimana aku memanifestasi untuk bisa pergi ke Jepang tanpa biaya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman di sana boleh percaya atau enggak,
Tapi inilah yang terjadi di hidup aku, bahkan sampai detik ini gitu. Jadi semua resolusiku di 2024, alhamdulillahnya ya banyak yang tercapai karena ya mungkin banyak faktor di luar sana. Cuman aku masih punya kekuatan pikiran, aku selalu yakin ke diriku sendiri. Jadi insya Allah semuanya dibantu oleh Tuhan, dibantu juga oleh semesta, dibantu juga oleh orang-orang sekitar kita, seperti itu. Nah, berhubung ini udah akhir tahun ya ceritanya, mungkin buat aku, buat teman-teman semua di rumah bisa evaluasi nih selama satu tahun terakhir itu seperti apa. Kemudian, nah identik biasanya di akhir tahun atau di awal tahun kita bikin resolusi nih untuk 2025. Kita bangun mimpi-mimpi. Jangan takut untuk bermimpi. Mimpi aja. Kan nggak bayar mimpi ya. Jadi mimpi aja, jangan lupa untuk take action juga. Jadi jangan cuma mimpi aja, jangan cuma punya pikiran aja, tapi kita ambil langkah untuk mencapai mimpi-mimpi itu kita. Nah, mungkin sekian dulu cerita dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton sampai akhir. Semoga cerita aku ini bisa membawa hal baik untuk teman-teman ke depannya. Oke, semangat!